50% sebagian besar, lebih dari 50% di Jawa, sisanya di luar Jawa. Artinya memang Jawa menjadi kunci, tapi penguasaan di luar Jawa itu juga tidak kalah penting untuk kemudian dijadikan semacam modal elektoral ya. Nah kalau kita lihat di luar Jawa, ini memang cenderung dikuasai oleh Prabowo dengan persentase 34,7%, sementara Ganjar 27% dan Anies sekitar 22,3%. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Litbang Kompas mempublikasikan hasil survei elektabilitas 3 bakal calon presiden yang akan maju dalam pemilihan presiden pada 2024 mendatang. Hasil survei yang dilakukan pada periode 27 Juli 2023 hingga 7 Agustus 2023 menunjukkan ketatnya elektabilitas ketiga baca pres. Dalam simulasi ketiga calon, tingkat keterpilihan bakal capres dari PDI Perjuangan mencapai 24,9%. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memperoleh tingkat keterpilihan 24,6% dan Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan memperoleh tingkat keterpilihan 12,7%. Survei yang sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas ini memiliki margin of error plus minus 2,65%. Dari hasil survei Litbang Kompas, proporsi elektabilitas masing-masing calon menunjukkan adanya perbedaan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Ini cenderung dikuasai oleh Ganjar ya, dan dengan dukungan yang kami temukan saat ini 39,6% suara. Sementara Prabowo 28,8%, kemudian Anies di 16,7%. Nah, Ganjar ini menguasai Jawa Tengah, lalu Jawa Timur dan DIY terutama. Sedangkan Prabowo menguasai Jawa Barat dan Banten. Nah, kalau Anies ini masih unggul di Jakarta. Nah, kalau kita lihat di luar Jawa, ini memang cenderung dikuasai oleh Prabowo dengan persentase 34,7%, sementara Ganjar 27% dan Anies sekitar 22,3%. Nah, di luar Jawa, Prabowo ini unggul di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan Ganjar lebih unggul di Bali, NTT, dan gugus Pulau Maluku, Papua. Masing-masing bakal capres membawa basis dukungan suara sendiri-sendiri yang memengaruhi elektabilitas mereka dalam survei. Ya, pertama-tama ada basis suara dulu. Basis suara itu sebetulnya sudah dibawa sejak sebelum survei kita bulan Mei yang lalu ya, ketika suara Ganjar Pranowo itu turun. Jadi basis suara itu bahkan sudah dibawa sejak awal periode kedua Jokowi. Jadi basis suara dari Pak Anies dan Pak Prabowo itu relatif jauh lebih besar ya. Pada start di Oktober 2020 itu Pak Anies, Pak Prabowo itu sudah jauh lebih tinggi daripada suara Ganjar. Tapi pada bulan Mei yang lalu kita tahu bersama untuk pertama kalinya suara Ganjar itu turun. Kemudian pada survei kali ini suara Ganjar itu rebound lagi sehingga kembali bersaing. Nah, pada dasarnya ketiga calon ini sudah punya karakteristik elektabilitas masing-masing. Persaingan elektabilitas antara ketiga bakal calon presiden menjadi lebih ketat. Survei elektabilitas Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo yang menguat. Meningkatnya elektabilitas seorang calon dipengaruhi antara lain oleh kerja mesin politik parpol, karakter masing-masing calon, dan koalisi partai pendukung. Rebound itu sebetulnya kan banyak aspek ya. Satu pasti mesin politik. Yang kedua juga bagaimana pendekatan dari sosok Ganjar Prabowo sendiri. Yang ketiga fenomena koalisi partai. Jadi tren, kalau kita lihat tren merunut ke belakang, pemilih Ganjar Pranowo itu dia agak sebangun dengan pilihan pada PDIP.
Kita tahu sendiri bahwa meskipun Ganjar Pranowo turun pada survei bulan Mei kemarin, PDIP tetap bertahan, bahkan sedikit naik. Jadi selama kira-kira 4 survei terakhir, elektabilitas PDIP itu terus naik sampai pada titik pada bulan Agustus ini. Jadi artinya di sini masyarakat atau pemilih yang Litbang Kompas sudah memiliki pemilih loyal. Nah, pemilih loyal itu sedikit banyak kemudian kembali sehingga menyebabkan suara Ganjar Pranowo tadi rebound. Selama ini, jargon kemenangan Jawa adalah kunci. Menjadi keniscayaan yang seringkali dipercaya memengaruhi kemenangan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu menyatakan, komposisi pemilih yang berada di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa dalam pemilu 2024 relatif berimbang. Komposisi pemilih pemilu 2024 nanti, komposisinya kan sebenarnya sudah relatif berimbang gitu ya. 50% sebagian besar, lebih dari 50% di Jawa, sisanya di luar Jawa. Artinya memang Jawa menjadi kunci, tapi penguasaan di luar Jawa itu juga tidak kalah penting untuk kemudian dijadikan semacam modal elektoral ya. Jadi apalagi di Jawa selisih Pak Prabowo dan Pak Ganjar juga relatif tidak terlalu lebar gitu ya. Jadi ini sebenarnya dua sosok ini memang punya kekuatan, punya peluang yang relatif sama dalam penguasaan wilayah. Yohan Wahyu berpendapat pemilihan pasangan bakal cawapres perlu mempertimbangkan faktor non-elektoral. Salah satunya adalah keberimbangan kapital sebagai modal selama proses pemilihan presiden. Selain pertimbangan elektoral, penentuan cawapres ini juga akan mempertimbangkan sisi-sisi non-elektoral. Misalnya keberimbangan pasangan calon, tadi misalnya Jawa, luar Jawa, keberimbangan dari latar belakang calon, militer atau sipil, atau kemudian keberimbangan dari sisi support dukungan kapital ya, modal untuk berlaga di Pilpres. Nah ini yang sebenarnya wilayahnya tidak lagi wilayah elektoral yang selama ini bertumpu pada keinginan publik ya, tapi wilayahnya juga non-elektoral yang lebih banyak akan dimainkan oleh elit dibandingkan oleh publik. Elektabilitas bakal capres atau kombinasinya dengan bakal cawapresnya kelak memang menjadi modal partai politik pendukungnya dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Bagi rakyat negeri ini, kuasa parpol atau koalisi parpol untuk mengajukan pasangan bakal capres dan bakal cawapres adalah mandat yang hanya memiliki satu alat ukur mutlak. Para bakal pasangan calon mutlak mengemban amanat kesejahteraan rakyat tanpa korupsi, tanpa manipulasi, tanpa basa-basi.